Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan Anda saudaraku mendengar dimanapun berada. Alhamdulillah senang sekali kita bisa bersua pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersua dan bagaimanapun keadaan ataupun kondisi Anda, alhamdulillah kita masih dimudahkan untuk bertemu pagi hari ini. Tentu di acara yang kita tunggu kehadiran setiap pagi hadir mengawali aktivitas pagi yaitu Fajar Hidayah. Ya tentunya hari Selasa pagi pemirsa kita dibimbing bersama Ustadz Dr. Insinyur Didik Djoko Susilo STMT IPM yang sudah bersama kita. Akan kita ikuti dan seperti apa nanti terusnya akan diberikan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat. Mas Ali juga sehat. Insyaallah ya? sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan pemirsa seperti biasa kita juga akan berikan kesempatan Anda untuk bergabung nanti. Siapkan pertanyaan Anda di sesi kedua, nanti kita juga akan berikan kesempatan sepenuhnya. Namun kita akan dengarkan, kita akan simak terlebih dahulu seperti apa paparan dari Ustaz Didik. Monggo Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat karunia petunjuk yang Allah karuniakan kepada kita. Termasuk pada pagi hari ini Allah bangunkan kita lagi. Tentu ini adalah karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Terkhusus Allah masih tetapkan ketika kita bangun itu menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang ketika bangun ingat kepada Rabb-nya, memuji Rabb-nya. Ingat bahwa ada satu saat bahwa kita tidak akan bangun lagi. Ada satu titik di mana kita dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita masih diberi kesempatan hidup ini, maka kita maknakan untuk senantiasa meningkatkan amal soleh kita, memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada kehidupan kita di zaman sekarang yang sangat banyak fitnahnya, sangat luar biasa karena segala informasi yang ada dalam kehidupan di dunia sudah ada di tangan kita. Sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Apa yang nilai-nilai di luar, nilai-nilai di masyarakat, nilai-nilai yang dilakukan oleh sedemikian banyak orang, sekarang kita bisa akses, sekarang bisa temui. Tantangan kehidupan ini, fitnah kehidupan ini tentu semakin besar datang kepada kita. Nah, tentu ketika kita tidak punya pegangan, tidak punya keimanan yang kokoh, seringkali menggoyahkan kita. Akses-akses informasi menarik datang pada kita yang belum tentu sesuatu yang menarik, sesuatu yang nampaknya indah, itu akan membawa kebaikan kepada kita. Dan banyak yang sebenarnya informasi-informasi yang datang pada kita itu memicu kita untuk memperturutkan hawa nafsu, gitu. Memperturutkan keinginan kita. Yang kita tahu bersama bahwa ketika hawa nafsu kita perturutkan, ada lebih besar condongnya kepada keburukan. Kita ingat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ini ya seringkali condong, seringkali membawa manusia itu kepada keburukan.
nafsu ingin memiliki harta, menguasai harta gitu. Apakah karena keserakahan atau karena kondisi ekonominya yang sedang diuji dengan kekurangan, seringkali kemudian tidak bisa berlaku, bertindak dengan benar. Karena keinginannya memperturutkan hawa nafsu, akhirnya melakukan cara-cara yang curang, cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tentu kita sebagai hamba Allah yang beriman senantiasa berusaha terus-menerus agar kita tidak terjatuh kepada keadaan memperturutkan hawa nafsu ketika kita menghadapi fitnah kehidupan dunia yang terus berjalan, yang tidak akan pernah berhenti, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita agar kita terjaga, agar kita terhindar dari berbagai fitnah kehidupan dunia, dari berbagai rasa gelisah karena hawa nafsu kita, dari berbagai rasa cemas karena kehidupan kita, maka Allah ajarkan kita untuk senantiasa zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada banyak ayat yang mengingatkan kita untuk terus-menerus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun gitu. Karena setiap saat kita akan diuji, akan ditatangi dengan berbagai keadaan yang seringkali membuat kita cemas, membuat kita gelisah, membuat kita memperturutkan hawa nafsu, tidak peduli halal, tidak peduli haram gitu. Maka perintah Allah, misalkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilahnya, sesembahannya, orang-orang yang meyakini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang yakin bahwa dia tidak selamanya hidup dalam kehidupan di dunia, ya, udkurullah dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah, sebutlah nama Allah, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Di setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, setiap keadaan, tautkan terus hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabbihu bukrata wa asila. Kata Allah demikian, bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Maknanya Allah senantiasa mengajak kita, memerintahkan kita, hamba-hamba yang beriman itu senantiasa di setiap keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa kita hambanya Allah. Tidak patut hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang memperturutkan hawa nafsu gitu. Maka ini tentu menjadi satu pelajaran, satu petunjuk yang Allah kemudian akan karuniakan kepada hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada Allah ini ketenangan, ketentraman gitu. Tidak mudah terbawa pada keadaan yang tidak benar, keadaan yang memperturutkan hawa nafsu gitu. Maka di ayat yang lain Allah ingatkan bahwa dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, insya Allah akan menyebabkan hati kita menjadi tenang, tidak gelisah. Ya, di Quran surat Ar-Ra'd itu ayat 28 Allah ingatkan, Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, zikrullah, maka hati kita akan tentram, tenang itu. Alladzina amanu wa tatma'unna qulubuhum bidzikrillah. Ya, orang-orang yang beriman itu tenangnya, tentramnya gitu hanya dengan
melautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai fitnah kehidupan di dunia ini. Nah, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sebatas pada lisan kita menyebut nama Allah. Tidak terbatas pada lisan kita memahasucikan Allah, memuji Allah, mengesahkan Allah gitu. Tetapi tentu kemudian hati kita senantiasa membawa setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar berhenti pada sebab-sebab dalam kehidupan di dunia ini saja. Setiap penglihatan kita melihat sesuatu hal yang kemudian mengherankan, mentakjubkan begitu, maka tidak hanya berhenti, wah kok bisa gitu ya, wah ini hebat ya, wah ini kok kayak gini ya. Tidak hanya sekedar begitu saja, tetapi akan kembali kepada siapa? Zat yang maha kuasa ya, melakukan hal-hal demikian, menyebabkan demikian. Jadi sebab-sebabnya kita larikan, kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan Allah karuniakan kesenangan kita berupa kecukupan rezeki, bahkan lebih, tidak hanya sekedar berhenti pada wah ini strategi bisnis saya bagus ini, strategi penjualan saya hebat ini. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi kemudian kita bisa, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini kalaulah tidak karunia Allah, tidaklah karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq, maka tentu tidak akan memperoleh yang demikian begitu. Demikian juga ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan kita, sesuatu yang menyusahkan kita, maka kita kembali kepada siapa? Zat yang maha kuasa begitu. Kita kembali mohon kepada Allah, bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala begitu. Maka hatinya senantiasa mau membawa segala yang menimpa dirinya kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Maka hati nanti akan menjadi tenang, hati nanti akan menjadi tentram. Maka tentu kemudian ketika kita ingat kepada Allah, zikrullah, dengan tidak hanya tadi lisan, hati, tapi kemudian amal kita juga kita bawa ke sana. Kita berusaha agar amal-amal yang kita lakukan berada dalam ketaatan pada perintah-perintah Allah. Amal yang kita lakukan menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nanti akan membawa ketenangan, ketentraman kita. Lisan kita menyebut, mengingat, hati kita merenungkan, memikirkan perbuatan kita bawa pada perbuatan-perbuatan yang merupakan bentuk sadar kita bahwa apa yang terjadi pada kita tak lepas dari kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk tetap taat terus kepada Allah, menunaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah hati kita akan hidup terus. Hati kita akan subur, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak keras, tidak kaku, tidak membuta tuli, ditegur, diingatkan, tidak bisa sadar, tidak bisa dinasehati, tidak. Tetapi hatinya lembut, begitu diingatkan pada Allah, segera kembali pada Allah ketika melakukan kesalahan, kekeliruan. Ketika mendapat sesuatu yang menyenangkan, ingat, sadar, tidak sombong, tetapi sadar betul bahwa ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hatinya hidup, orang yang hatinya senantiasa ingat kepada Allah, itu ya Rasulullah SAW itu sebut ya, itu seperti orang yang hidup. Kalau hatinya tidak pernah zikir kepada Allah, tidak pernah ingat kepada Allah, itu kayak orang mati gitu. Dalam satu hadis riwayat Bukhari disebutkan, masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu, ya. Perumpamaan, perbedaan orang yang senantiasa ingat kepada Rabb-nya, senantiasa berzikir kepada Rabb-nya,
dengan orang yang tidak pernah berzikir kepada Rabb-Nya, yang menyandarkan segala sesuatu kepada kehebatan dirinya, maka dikatakan masalul hayy wal mayyit. Perbedaannya, perumpamaannya seperti orang hidup dan orang mati, sangat jauh gitu. Ya, maka kita orang-orang hamba-hamba yang meyakini kita hambanya Allah, ayo teruslah tautkan diri kita kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala begitu. Tidak sekedar sandarkan segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, pada sebab-sebab dalam kehidupan di dunia ini saja, tetapi kembali kepada Sang Pemilik, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama. Ya, baik, insyaallah Ustaz, semoga bisa menumbuhkan dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, saatnya kita akan berikan kesempatan nanti di sesi kedua. Siapkan pertanyaan Anda baik di telepon 02716793000 maupun WA di 08112553000. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, baik, alhamdulillah Anda masih bersama kami pemirsa dan saudaraku pendengar. Dan kita akan hadirkan sesi berikutnya. Silakan, kami persilakan sepenuhnya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02162793000 maupun WA di 08112553000. Seperti yang kita bacakan terlebih dahulu yang sudah masuk di redaksi, Ustaz, nih, dari Ibu Tri Kutoarjo yang pertama. Ustaz izin bertanya, apakah benar orang yang meninggal di hari Jumat akan terbebas dari siksa kubur, dan apakah ada hadisnya ini, Ustaz? Coba kita lihat dulu. Jadi memang ada satu riwayat ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, ya, satu hadis bunyinya begini. An Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aulailatal jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabri, ya. Jadi dari sahabat Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim, ya, orang Islam ini, ya, maka di sini tentu tidak berlaku bagi orang yang bukan Islam, gitu ya. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah atau azab kubur, ya. Nah, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan gharib, ya, disahihkan oleh Syekh Albani begitu. Jadi ada keutamaan orang meninggal pada hari Jumat adalah perlindungan dari fitnah kubur, ya, dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu ada macam-macam, ada banyak. Ada pertanyaan kubur, ada himpitan kubur, ya, dan seterusnya. Itu fitnah kubur yang kita bisa baca dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Tapi yang perlu diketahui, perlu diyakini kita bahwa perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ya, sebagaimana sering disampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena misalkan meninggal di hari apa, kita tidak bisa milih. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maut ajal kita kapan, di mana, kita tidak ada yang tahu, gitu. Tapi perintahnya adalah agar dalam kehidupan ini, ya, supaya akhir hayat kita itu harapkanlah husnul khotimah. Artinya husnul khotimah itu kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan beramal soleh, gitu. Ya, posisi ketika kita meninggal tetap senantiasa dalam keadaan iman, dalam keadaan amal soleh, itu yang menyelamatkan kita, begitu.
Nah, insya Allah kalau kita senantiasa menghiasi hidup kita dengan nilai-nilai keimanan, kokoh iman kita, penghambaan diri kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, jauhkan dari perilaku-perilaku syirik gitu. Kemudian amalnya, amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, amal-amal yang memperbaiki, bukan merusak, bukan memutus silaturahim, dan seterusnya, maka insya Allah kita akan mati dalam keadaan baik. Demikian. Ya. Ya. Yang tadi yang pertama dari Ibu yang ada di Kutoarjo. Sekarang kita silakan jika Anda yang ingin bergabung via telepon di 02716793000 maupun via telepon WA juga kita silakan di 08112553000. Penelpon pertama saya terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak siapa di mana ini? Dari Pak Hadi ini di Palembang. Pak Hadi, Palembang. Silakan Pak Hadi. Monggo. Gini Pak Ustadz, saya mau tanya pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Dengan istiqomah, saya sudah mendirikan sholat. Baik yang wajib atau yang sunnah. Tapi Pak Ustadz, saya lupa atau lalai makna yang terkandung dalam sholat itu. Apakah saya terancam dengan surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, alhamdulillah kita sudah istiqomah ya untuk menegakkan sholat dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mengkaruniakan kepada kita syariat sholat itu tidak sekedar aktivitas fisik yang sebagaimana takrif kita sering dengar bahwa sholat itu adalah satu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan bacaan-bacaan tertentu di dalam setiap gerakan gitu. Kalau gitu semua orang bisa saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan ya bahwa Allah perintahkan kita sholat, ada salah satu hal yang ingin dibentuk oleh Allah pada diri hambanya. Ya, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena sholat itu bentuk pertautan kita kepada Allah. Zikir yang paling besar, zikir yang paling utama adalah sholat. Wala dzikrullahi akbar. Ingat sholat itu adalah zikir, ingat kepada Allah yang paling akbar, paling besar begitu. Kalau kita ingat kepada Allah, sadar diri bahwa kita hambanya Allah, masa kita mau berperilaku sombong? Masa kita mau sewenang-wenang, tidak adil? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah perintahkan kita untuk berlaku adil. Kalau kita sholat dengan baik, sholat dengan benar, masa kalau dagang pengennya curang, pengennya untung banyak, tetapi mengurangi takaran, mengurangi timbangan, menjatuhkan dagangannya orang lain, bersaing yang tidak sehat, maka hilang itu sholatnya, sia-sia sholatnya. Karena apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, setiap ibadah itu tidak berhenti pada aktivitas fisik. Seperti dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin, celaka orang-orang salat, alladzina hum fi salatihim sahun. Salatnya hanya terbatas pada aktivitas ritual gerakan saja. Lupa bahwa dengan salat itu kita tundukkan diri kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah kepada kita hambanya, tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan manusia lain. Jangan tolak al-haq kebenaran dari Allah. Kita
tiap hari mungkin sholat, tiap hari sujud gitu. Tetapi aturan Allah kita langgar tanpa rasa bersalah. Ya, tanpa rasa berdosa. Melakukan kemaksiatan sudah menjadi makanan sehari-hari. Ya tidak bisa sholat kita gitu. Nah maka Bapak, tentu yang dimaknakan celaka orang-orang yang sholat ya orang yang ketika menegakkan, mendirikan sholat tetapi lalai terhadap aturan-aturan Allah, lalai terhadap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar ngende-ngende waktu sholat sehingga kemudian waktu sholat habis baru kemudian terburu-buru tergesa-gesa untuk sholat. Tidak sekedar begitu. Karena sholat itu membentuk diri kita menjadi pribadi yang beramal soleh mestinya nanti. Pribadi-pribadi yang tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan diri tadi, mencegah diri kita dari perbuatan keji, perbuatan mungkar gitu. Nah tentu kemudian agar sholat kita lebih baik, sholat kita lebih khusyuk, maka tentu pahami apa yang kita baca dari bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ya pahami Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim, tentu kita sadarkan pada hati kita. Ketika itu kita sebut, kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala perbuatan yang kita mulai dengan Bismillah, maknanya bahwa kita melakukan ini karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang lain ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Rabb kita, Tuhan kita, atas segala karunia-Nya yang Allah anugerahkan kepada kita. Ketika kita ruku, subhanahu Rabbiyal Adzim, yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan prestasi kita, bukan pangkat kita, jabatan kita gitu loh. Atribut-atribut kita dalam kehidupan dunia ini ya sebentar saja, nanti hilang gitu. Maka jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan kemudian sewenang-wenang, kan seperti itu. Maka itu tentu yang harus kita perbaiki. Kalau dalam bacaan-bacaan sholat kita memahami, tentu insya Allah sholat kita jauh lebih khusyuk, sholat kita tidak tergesa-gesa, sholat kita tidak seperti ayam yang mematok makanan begitu, karena pengen cepat, pengen selesai begitu. Kita tidak menganggap sholat kita menjadi satu beban, tetapi sholat kita menjadi sarana istirahat jiwa kita, sarana kita untuk tenang karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Adi ya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Kita sering dengan pertanyaan di WA dengan Ibu Yuni yang ada di Banjarnegara. Ustaz mohon tausiahnya terkait menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di desa, Ustaz. Ya peringatannya seperti apa ya? Peringatan Maulid itu kan ya sebenarnya urusan-urusan keduniaan gitu ya. Kalau urusan-urusan keduniaan selama tidak ada larangannya ya silahkan dihadiri. Nah biasanya peringatan Maulud, peringatan Isra Mi'raj dan seterusnya itu di daerah-daerah itu bisa dilakukan dengan biasanya pengajian kan seperti itu. Kalau modelnya pengajian itu ya tidak masalah, didatangi tidak apa-apa gitu. Nah yang misalkan kadang-kadang yang kemudian ada yang kemudian tidak memperbolehkan itu ketika misalkan dalam peringatan itu dilakukan bacaan-bacaan tertentu yang kemudian diyakini dengan bacaan-bacaan ini ruhnya Nabi Muhammad SAW datang, hadir. Nah yang keyakinan, kalau ada keyakinan-keyakinan, ada ritual-ritual demikian, ya tidak usah datang. Jadi kalau bentuknya pengajian bersama, kemudian disuguhkan makanan, ya itu tidak mengapa, itu urusan-urusan dunia. Tetapi kalau ada ritual-ritual yang kemudian ada keyakinan-keyakinan, itikad, ada harapan-harapan tadi, ya ruhnya Nabi Muhammad SAW datang, nah itu yang tidak benar. Kalau yang tidak benar begitu, ya tidak usah datang. Demikian Ibu. Ya. Kita beri kesempatan, silakan di line telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu siapa di mana ini? Dari Ibu Mudrika, Bengkulu Utara. Ibu Mudrika, silakan. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, tolong jelaskan firman Allah Quran surat 8 ayat 24 yang artinya antara lain sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Itu saya belum paham, Pak, tolong dijelaskan. Yang pertama. Yang kedua, apa bedanya keagungan Allah dengan kebesaran Allah? Itu saja, Pak, pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi nanti kita bacanya dari depannya aja, Ibu, ya. Kalau dimotong di situ nanti mungkin agak kesulitan kita memahaminya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Anfal ayat 24, ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hei orang-orang yang beriman, jadi ini seruan, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mengaku beriman, yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada hari akhir, yang mengharapkan balasan yang lebih baik ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasan di sisi Allah yang tidak sekedar mengharapkan balasan-balasan dalam kehidupan di dunia ini, yang mengharapkan ajrum minallah, balasan dari Allah, bukan ujroh dari manusia, begitu. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhi kalau ada panggilan Allah, ada panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya semua panggilan Allah, semua panggilan Rasul itu akan membawa kebaikan bagi kita, membawa kehidupan kita, gitu. Karena panggilan-panggilan Allah itu isinya li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, menjaga kehidupan orang Islam kaum muslimin, menyeru kepada iman, menyeru kepada petunjuk, menyeru kepada jihad berjuang disabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Membawa kepada perbaikan-perbaikan. Karena Allah hadirkan kita di dunia itu untuk membangun kehidupan yang baik. Tidak menumpahkan darah, tidak merusak, begitu. Itu seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati kita itu lembutkan, getarkan ketika ada panggilan, ketika ada seruan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jangan sampai kita abada satu keadaan di mana hati kita sudah tidak tertaut, tidak tersentuh dengan seruan-seruan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa orang yang beriman dengan sebenarnya itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Orang yang beriman itu hatinya bergetar, hatinya nyambung, ya, ketika disebut nama Allah. Ketika diingatkan tentang perintah Allah, larangan Allah, hatinya nyambung sana. Nah, kalau kita tidak membiasakan diri memenuhi seruan Allah, memenuhi panggilan Allah, bahkan kita biasakan menolak, ingkar, mendustakan seruan panggilan Allah, ya, diajak dalam kebaikan-kebaikan enggan, tidak mau, tapi malah kalau ada jalan-jalan keburukan sregep, ya, seneng, begitu. Nah, ketahuilah, wa'lamu, ketahuilah, annallah yahulu bainal mar'i wal qalbihi. Hati kita itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tutup hati kita, maka kita tidak akan bisa melihat kebenaran. Kata kita tidak akan bisa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan hati kita itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berkeadaan sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 itu. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu seru, kamu ingatkan atau tidak kamu seru, maka mereka tidak akan beriman.
orang-orang yang hatinya sudah tertutup, hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa mengenal kebaikan, tidak bisa mengenal jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau jalan itu ada di depan matanya sekalipun, dia tidak bisa menempuh jalan itu. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu wa lahum adzabun adzim. Allah tutup hatinya. Sehingga kadang-kadang kita bisa saksikan, kok kita itu mau melakukan kebaikan kok susah, berat. Jangan-jangan kita sudah membiasakan melihat, mendengar, memikirkan sesuatu yang buruk. Gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, yang masuk melalui pendengaran, masuk melalui penglihatan, yang kemudian kita renungkan, kita pikirkan, kalau itu mengingkari petunjuk Allah, bermaksiat kepada Allah, kemudian kita biasakan diri kita di sana, maka ada sampai satu tahapan hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jatuh kepada siksanya Allah, orang yang jatuh kepada kemaksiatan yang kemudian mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari perbuatannya yang dia tumpuk sendiri sedikit demi sedikit. Kal barrona ala qulubihim makanu yaksibun. Ya, tidak demikian. Yang terjadi adalah kita melakukan dosa terus-menerus gitu. Kenapa? Yang kita lakukan itu kemudian menyebabkan ada tutup dalam hati kita. Maka dalam satu hadis Nabi mengingatkan, kalau seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka pada hatinya ada satu titik noda hitam. Kalau dia istighfar, bertobat, maka bersih lagi hatinya. Tetapi kalau tidak, bahkan nambahi lagi dosa yang lain, nambahi dosa lagi yang lain, maka titiknya makin banyak sehingga hatinya tertutup, terselubungi noda hitam, sehingga tidak bisa dengar kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran, maka ditutup, dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka ketahuilah, hati kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupkan, suburkan hati kita dengan dzikrullah. Hidupkan hati kita dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kenalkan keburukan-keburukan itu sehingga hati kita bisa menjauhi gitu. Jauhkan diri kita, ini buruk, ini tidak baik, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini maksiat gitu. Maka nanti hatinya hidup. Ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, nyambung ke sana gitu. Sehingga mari ya Ibu ya, karena makna bahwa Allah itu menggenggam, membatasi, mendinding hati manusia dengan hatinya, itu ketika kita melakukan satu perbuatan-perbuatan yang melanggar, membiasakan diri pada kemaksiatan-kemaksiatan, nanti ada satu pada titik hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak kenal kebaikan. Maka sebaliknya, kalau kita senantiasa memenuhi seruan-seruan Allah, memenuhi panggilan-panggilan Allah dan Rasul-Nya, hati kita hidup, ya, hati kita penuh dengan keimanan, maka nyaman, enak ketika ada ajakan-ajakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka, benci ketika ada perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu Ibu, karena keterbatasan waktu kita jawab yang soal nomor 1 tadi dulu. Ya, begitu ya Ibu. Ibu Mudrika, terima kasih kebersamaannya. Dan semoga paham, sudah dijelaskan oleh Ustaz. Nampaknya kita harus pungkasi Ustaz dalam pagi hari ini. Dan terima kasih hadirannya dan pencerahannya, insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah bersua di lain waktu. Insya Allah. Pemirsa dan Anda pendengar, hanya sampai di sini gelaran Fajar Hidayah menemani. Siapkan dan tentu kita akan berjumpa insya Allah di kesempatan yang akan datang di waktu dan gelombang ataupun di channel yang sama. Saya Ali dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.